Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ minggu ini 3-9 Oktober 2021 tertulis pada kitab Injil Markus 5 ayat 21-34. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema PCC untuk kita minggu ini adalah Tuhan berkuasa atas mara, yang salah satunya adalah penyakit. Sepanjang pelayanan Yesus, ia menyembuhkan banyak orang sakit, sebab ia berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang kerasukan setan disembuhkan, dan banyak lagi. Namun begitu, Yesus tidak pernah mengata-ngatakan kepada orang banyak bahwa ia berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit, dengan harapan akan semakin banyak orang datang kepadanya dan mengikut dia. Tetapi sebaliknya ia pernah melarang mereka untuk memberitakan kesembuhan itu, seperti seorang kusta yang disembuhkan. Yesus berkata kepadanya setelah ia disembuhkan oleh Yesus, "Jangan bilang siapa-siapa." Berbeda dengan orang zaman sekarang yang katanya bisa menyembuhkan. Mereka memberitakannya, bahkan berkesan memamerkan perbuatan mereka kepada orang banyak, sehingga orang banyak datang kepadanya dan berharap akan disembuhkan. Terlepas dari benar atau tidak terjadinya kesembuhan yang mereka lakukan, tapi yang pasti Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Jika ia menyembuhkan, itu karena terdorong oleh belas kasihan kepada orang-orang yang bertemu dengannya ketika dalam perjalanan pemberitaan Injil. Ia berbelas kasih dan lalu menyembuhkannya. Kesembuhan yang dilakukan Yesus adalah sebuah keajaiban, mujizat yang nyata, bukan kesembuhan yang berangsur pulih atau lambat laun akan sembuh. Bukan begitu. Tapi seketika itu juga semua yang sakit disembuhkan. Dalam menyembuhkan, Yesus punya cara dan sikap yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang disembuhkan tanpa ia harus bertemu dengan yang sakit, seperti anak buah seorang perwira. Ada yang berseru-seru, tapi seolah-olah tidak dihiraukan. Malah kepadanya disampaikan perkataan yang menyakitkan. Seperti seorang perempuan Kanaan yang datang untuk disembuhkan. Yesus berkata, "Masakan roti yang seharusnya untuk anak-anak diberikan kepada anjing." Ada juga yang disembuhkan dengan cara menaruh ludah Yesus pada matanya, lalu ia sembuh.
Ada juga yang disembuhkan tanpa disentuh, hanya dengan memegang jubah Yesus, dan banyak lagi. Dan siapa yang percaya dan menaruh pengharapan kepadanya, mereka tidak kecewa. Mereka disembuhkan karena iman dan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apakah Yesus berkuasa hingga kini menyembuhkan orang-orang sakit? Ya, ia kekal dan tidak berubah, dulu, sekarang, dan nanti. Ia berkuasa atas segala mara termasuk penyakit. Dan ia mau menyembuhkan orang-orang yang percaya kepadanya dan menaruh pengharapan atas belas kasihannya. Sebab ia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Mungkin saudara sudah berseru-seru, tapi sepertinya tidak didengarkan. Teruslah berseru dan tersungkurlah di hadapannya. Seperti seorang perempuan Kanaan itu. Ia disembuhkan karena ia tidak berhenti memohon. Mungkin saudara sudah berobat ke banyak tempat, tetapi tetap saja tidak sembuh. Datanglah kepadanya dan berimanlah teguh. Seperti perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, meyakini hanya dengan menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh. Dan sembuhlah ia seketika itu juga. Tersungkurlah di kaki Yesus, seperti kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sudah lama sakit dan hampir mati. Yesus mendengarkan setiap doa orang yang percaya kepadanya. Tidak usah pergi mencari pendoa-pendoa, sebab Tuhan berkenan kepada permohonan semua orang yang percaya atas kuasanya. Lihatlah orang-orang ini. Mereka datang kepada Yesus, mereka sendirilah yang menghampiri Yesus dan tersungkur di hadapannya. Menjamah jubahnya sampai akhirnya mereka beroleh apa yang mereka imani. Saudaraku, berharaplah kepadanya dengan segenap hati. Jangan ragu dan bimbang. Jangan lelah dan berputus asa. Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin.